Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur Bunda Nazril. Kali ini dapur Bunda Nazril mau membagikan tutorial cara membuat rembulan mini. Buat yang udah pernah bikin tapi hasilnya masih gagal alias bantat dan gak bersarang, bisa banget ya dicobain resep ini. Ini bahannya juga hemat banget, kita cuma menggunakan 1 telur aja sudah bisa menghasilkan 16 pieces rembulan mini. Dan ke-16 nya semuanya bersarang ya, alias gak ada yang gagal. Asalkan saat membuat benar-benar diperhatikan tips dan triknya supaya hasilnya seperti di dalam video. Mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya? Simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip-skip ya. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Pertama-tama siapkan wadah bersih, lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang atau setara 20 sendok makan. Lalu tambahkan 1 sendok makan susu bubuk, 50-60 gram gula pasir atau setara 4 sendok makan. Lalu bahan kering ini kita aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan 200 ml air putih suhu ruang, ini kita tuang secara bertahap ya. Kemudian ini kita aduk-aduk. Lalu kita tuang sisa airnya dan ini kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata dan gulanya sudah larut. Kemudian kita tutup menggunakan kain bersih dan ini kita diamkan selama 30 menit. Supaya adonannya lebih lembut sebelum ditambahkan bahan B. Dan ini dia setelah 30 menit, kita cek ya seperti apa adonannya. Nah, dia terlihat lebih lembut, lebih kalis dan tercampur rata ya. Jadi terlihat lebih rileks dari sebelumnya. Kalau sudah seperti ini, siap kita tambahkan bahan B. Kita masukkan 1 butir telur ukuran besar ya, ini suhu ruang. Kita aduk-aduk dulu. Setelah tercampur rata, kita tambahkan 1/4 sendok teh garam halus, 1/4 sendok teh vanili bubuk, lalu kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Berikutnya, siapkan 50 ml air suhu ruang, lalu kita tambahkan setengah sendok teh soda kue. Di sini saya menggunakan merek kupu-kupu. Berikutnya, tambahkan setengah sendok teh baking powder. Lalu kita aduk-aduk hingga larut. Kemudian masukkan ke dalam adonan dan kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini ya konsistensi adonannya, dia cair tapi nggak cair-cair banget ya. Kalau sudah, ini siap kita cetak. Berikutnya, nyalakan api kompornya. Di sini gunakan api paling kecil di kompor masing-masing. Kemudian kita tambahkan jarak. Di sini saya menggunakan tungku dari kompor satunya.
Tujuannya di sini supaya terambulan mininya tidak rawan gosong dan matangnya merata. Jadi seperti ini, ada jarak antara api dan cetakannya ya. Tips selanjutnya, pastikan sebelum menuang adonan, ini cetakan sudah benar-benar dalam keadaan panas. Cara tesnya, kita bisa cipratkan atau percikan sedikit air. Nah, seperti itu. Kalau dia berdesis dan juga lari-lari seperti itu tandanya cetakan sudah panas. Kemudian tuang adonan lalu ditekan ya. Ini saya menggunakan centong sayur. Nah, salah satu tips lagi, ini kenapa harus dituang saat cetakan sudah benar-benar dalam keadaan panas? Karena ini nanti juga akan pengaruh ke sarang terambulannya. Jadi kalau cetakannya sudah benar-benar dalam keadaan panas, ini sarangnya akan banyak dan nggak bantet ya. Jadi usahakan selama memasak ini apinya stabil, jangan dibesarkan, dikecilkan. Karena nanti akan pengaruh ke sarangnya juga dan juga ke tingkat kegosongannya. Nah, kalau sudah setengah matang tapi bagian atasnya masih basah, ini bisa kita taburi gula pasir ya, secukupnya aja. Kemudian ini kita tutup. Kalau cetakannya nggak ada tutupnya, ini nggak usah ditutup juga nggak apa-apa. Pastikan apinya benar-benar kecil. Nah, ini udah matang ya, bisa kita buka dan jangan matikan kompor. Saat mengangkat rembulan dari cetakan, tetap nyalakan kompor supaya lebih mudah dilepaskan dari cetakan dan hasilnya lebih rapi. Untuk cara melepaskannya seperti ini ya. Nah, pelan-pelan aja, dia akan lepas sendiri. Ini dia hasilnya, benar-benar bersarang. Dan ini dia contoh hasil jika saat mengangkat rembulan dari cetakan tetapi kompor sudah dalam keadaan mati. Kenapa? Karena kalau kompor dimatikan, nanti bagian pinggir terambulannya ini lebih cepat mengeras, jadi agak susah dikeluarkan ya. Jadi saat dikeluarkan lebih rawan pecah. Dan ini dia terambulan mininya udah jadi. Usahakan saat masih hangat segera diolesi dengan margarin atau mentega ya. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah, dia benar-benar bersarang ya bunda. Dan untuk bagian belakangnya ini juga nggak gosong sama sekali, tetap cantik dan mulus. Di sini saya menggunakan cetakan untuk masing-masing terambulan mininya ini diameternya 8 cm dan untuk satu terambulan mininya ini 30 mili ya bunda, dan hasilnya 16 biji seperti ini ya. Dan ini dia setelah saya beri topping, bunda bisa menopingnya sesuai selera ya. Nah, kalau mau dijual, ini bisa dialasi dengan paper cup seperti ini, lalu dibungkus menggunakan plastik OPP. Saya menggunakan ukuran 10 x 10 cm. Jadi hasilnya masuk semua dan gak kebesaran. Jadi hasilnya tetap rapi dan cantik ya.
Buat yang mau bikin, untuk detail bahan dan tips-tips yang lain bisa cek deskripsi box ya. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru dari Dapur Bunda Nazril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.